الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, para tokoh dan bapak ibu sekalian, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dibarengi dengan hidayah Allah, dengan ma'unah Allah, dengan ridha Allah, dan diberikan panjang umur, bahagia, dan maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, langsung saja kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surah Al-Anfal ayat berapa ya Pak ya? 13 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. Jadi lanjutannya ini sebelumnya ayat ke-12 tentang suasana perang Badar yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, termasuk Abu Jahal akhirnya mati di tempat itu oleh orang-orang muslim ya, dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa demikian? Di sini lanjutannya dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasuluh. Syaqqullaha wa rasulah. Jadi mereka diperangi kaum muslimin ya. Ini supaya kita tahu bahwa bukan berarti orang Islam itu main kekerasan gitu ya, terus sedikit-sedikit suka peperangan, itu mboten. Jadi ini dijelaskan oleh Allah, dzalika, terjadi peperangan Badar itu ya, di mana banyak kaum musyrikin, kaum kafir yang mati terbunuh, ada yang diambil kemudian harta ghanimahnya sebagai harta ghanimah, harta rampasan perang, dan juga ada beberapa tawanan perang. Ya, itu karena bi'annahum, karena sesungguhnya mereka itu syaqullah. Apa? Syaqun itu maknanya ada dua Pak. Yang pertama maknanya syaqun itu menentang ya, yungkiruna itu menentang tapi dengan cara melawan, bukan sekedar menentang tapi tidak sekedar mengikuti ya. Orang kafir musyrik Mekah, kaum Quraisy itu waktu itu tidak sekedar tidak suka tapi ingin membunuh Rasulullah, ingin menghabisi sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, itu sehingga disebutkan di sini syaqullah, itu syaqun itu menentang Allah ya. Syaqullah, mereka menentang Allah, ingin liyutfi'u nurallah, mereka ingin menutup cahaya Allah ya, supaya Nabi Muhammad itu tidak berdakwah lagi untuk menegakkan agama Allah. Itu Pak. Wa rasulahu, dan rasulnya
Jadi adanya mereka diperangi itu karena mereka menentang Allah dan menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka di dalam ayat yang lain itu waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 ya Pak ya. Waqatilul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik itu kafatan kabeh. Nggih, perangi orang-orang musyrik itu kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian. Jadi umat Islam itu ciri khasnya mereka tidak akan membuat apa ya istilahnya ya? Tidak akan terjadi peperangan kalau tidak diperangi. Umat Islam haram hukumnya membikin kerusakan, ya. Apalagi kalau dikatakan radikal, ya Pak ya. Tidak ada Islam radikal. Sudahlah, panjenengan percaya saja dari namanya saja aslama yuslimu Islam. Sering saya sampaikan, agama yang damai. Nggih. Jenengan ngaji ya nyantai kata ngeten gitu. Tidak ada Islam garis keras, itu tidak ada. Kalau ada yang mengatakan garis keras atau ada yang mengamalkan ajaran Islam ini secara garis keras, itu berarti Islamnya masih dipertanyakan. Jadi saya sering menyampaikan bahwa Islam itu jangan sampai terjadi dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama, Islam ini dikatakan garis keras, sedikit-sedikit perang, tidak ada. Ada nggak ulama yang menyakiti preman? Jangankan preman, orang gila saja nggak pernah disakiti ulama. Tapi banyak orang yang menyakiti ulama. Ironisnya lagi mengaku sebagai orang gila. Ya, kalau memang gila beneran, nah kok enaknya pilih-pilih ulama, misalnya seperti itu. Tapi wallahu alam, yang jelas tidak ada yang namanya Islam itu menyakiti orang lain. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Maka waqatilul musyrikina, kita disuruh memerangi orang musyrik itu semuanya kama yuqatilunakum kafah. Jadi umat Islam itu harus cinta damai. Dia suka peperangan. Tapi kalau diperangi, nah ini masalahnya. Tapi kalau diperangi, umat Islam tidak boleh lari dari peperangan. Berarti nek kula jenengan, ulama kula jenengan disakiti, maka kula jenengan tidak boleh tinggal diam. Nah, caranya dos pundi? Ya kita lihat saja perkembangannya. Jadi ada reka ulang dan sebagainya. Monggo lah, mudah-mudahan nanti benar-benar bisa terlaksana secara adil, ya. Karena memang itu sudah upaya pembunuhan, gitu. Dan itu banyak terjadi Pak di tempat-tempat tertentu, di masjid-masjid tertentu. Sampai-sampai sekarang ini ketika misalnya saya di masjid sendirian gitu Pak, jam 2 gitu kesini gitu, seandainya saya dibunuh orang itu, tidak ada yang tahu loh. Ya, tidak ada yang tahu. Apa-apa terus satpam nengarpan. Orang itu kan bisa Pak menyusup dan sebagainya. Tapi semuanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak ada ulama Pak, tidak ada dai, tidak ada khotib, tidak ada kaum muslim itu yang berdakwahnya itu kemudian menyakiti orang, itu tidak ada. Karena pedoman kita adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu pun rumusnya orang Islam itu seperti itu. Tapi kalau kemudian ada peperangan, perintah perang seperti kaum muslimin para sahabat waktu itu disuruh untuk perang Badar, ya mereka berangkat. Perang Uhud mereka berangkat, perang Khaybar mereka berangkat. Kenapa? Karena ada indikasi-indikasi kaum muslimin disakiti. Inilah maka di sini dijelaskan oleh Allah seakan-akan ini menggambarkan kepada kita bahwa adanya perintah perang itu tidak ujuk-ujuk mulai orang Islam ngamuk niku mboten. Dzalika ya wa may yushaqiqillah wa rasulahu, lah ini lanjutannya. Gitu. Dzalikum apa tadi? Dzalika bi annahum syaqullah.
Jadi adanya peperangan itu ya karena mereka orang-orang kafir itu menentang Allah wa Rasulah dan utusannya Allah. Gitu. Tadi saya katakan syakun yang pertama menentang, syakun yang kedua maknanya adalah ay syakul asa, artinya membelahnya menjadi dua bagian. Jadi maksudnya membelah dua bagian itu bisa jadi diartikan karena kemusyrikan itu kan menyekutukan ya Pak ya. Jadi bukan hanya mengakui keesaan Allah, tidak hanya mengakui kekuasaan Allah, tapi juga mengakui ada kekuasaan selain Allah. Karuan Pak nek kafir niku maknanya kofala, kafaro niku kofala. Kofala niku menutup. Orang yang sudah benar-benar tidak beriman kepada Allah niku jelas. Tapi nek wong musyrik ngapunten, bisa jadi kula jenengan ini ada unsur-unsur syiriknya. Ya. Karena ada kuasa selain kuasanya Allah. Nggih. Pemenan jenengan sing biasa ngubah keris pendak suro. Hati-hati, Pak. Ya. Itu hati-hati, maka kemusyrikan inilah yang disebut dengan syakul asa yang artinya adalah membelah dua bagian. Ya, dua bagian, satu bagian mengakui kuasanya Allah, bagian yang lain mengakui kuasa selain Allah, dan itu mereka kemudian merangi Rasulullah, maka Rasulullah kemudian memerangi mereka. Lah, musyrik ini identik dengan orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasuluh. Wong munafik niku nek mara tengene ngajenge Rasulullah niku nggih mesti ngomong, "Ya Mat, Muhammad kok niku utusane Allah." Tapi ketika sudah berpaling, innahum lakadzibun, mereka niku bohong. Dua bagian, ya, dua kepala, dua wajah. Malah tenggene teori kewayangan niku wong munafik niku digambarke wayang dosa muka, Pak. Ya, dosa muka. Dosa niku dari kata dosa. Dosa niku 10, muka niku rai. Wong sing duwe 10 rai. Nang wong iki ya melok ngene, nang iku melok ngono dan sebagainya. Atau dosa muka niku ya dosa muka niku akibat dari wajah. Wajah kula jenengan iki sering yang terjadi banyak dosa. Terutama dengan dua mata, dua telinga, satu mulut ini aduh berbahaya ini. Makanya kula jenengan ketika sholat ini wajah tuh gitu. Saya menghadapmu. Kenapa menghadap kok dikatakan wajah saja? Bukan berarti sing ngadep ngersane Allah niku wajah itu niku mboten. Wajah niku menggambarkan seluruh tubuh. Badan, lahir, batin kula jenengan niku ya dari wajah itu. Wajah tu wajhiyya. Ya, wajah saya ini saya hadapkan ke hadiratmu ya Allah. Yang sering terjadi dosa muka. Nggih. Ngoten, makanya terus ana muncul Arjuna. Arjuna niku Arjuna. Saya mengharap panjenengan ya Allah, ya. Mengharap napa? Janaka, jannataka, swarga panjenengan. Ngono. Lah niku kudu duwe gaman jenenge ana Sena Werkudara. Kukune Panca Naka, Panca niku 5, Naka niku dasar. Ngoten ambek duding-duding tangan siji. Napa niku? Tauhid, mengesahkan Allah, maka jauh dari kemusyrikan, Pak. Orang nek jauh dari kemusyrikan, tauhid, duwe kuku Pancanaka, napa akibate? Nggih, napa? Duk sama laduk ngoten nika, nggih. Ora tedas dibedil mecicil, ditembak laka-laka. Dibacok malah plerak-plerok lho ngoten nika. Nggih. Niku maksudnya napa? Simbol kula jenengan, kekuatan lahir batin kula panjenengan itu kalau memiliki iman yang baik, memiliki tauhid yang sempurna. Kula jenengan kok masih ada rasa minder, ada rasa atau pamer atau ujub dan sebagainya, itu berarti masih ada unsur kemusyrikan. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Wa man lan sapane wong yushaqiqillaha kang merangi menentang Allah wa rasulahu lan utusane Allah, fa innallaha maka sesungguhnya Allah iku syadidul iqab. Nggih,
Kalau di dunia mereka diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka ketika nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqillah, barang siapa yang menentang Allah wa rasulahu dan utusannya, fa innallaha syadidul iqab, akan mendapatkan, akan berhadapan dengan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah yang memiliki siksa yang amat keras, ya, kedahsyatan siksaan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat yang akan datang. Ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran para sahabat, dengan kegigihan para sahabat. Kemudian Allah, salah satu indikasi syadidul iqab adalah mereka kemudian dimenangkan oleh Allah, dibantu oleh Allah dengan mengirim para malaikat Allah. Dzalikum, itulah hukuman dunia yang ditimpakan atas kalian wahai orang-orang kafir. Jadi ketika di dunia itu mereka dihukum oleh Allah dengan kekalahan di dalam peperangan, ya, maka fadzuquhu, maka silakan rasakan oleh kalian, ya, rasakan kekalahan itu. Wa anna lil kafirina adzaban nar, dan sungguh bagi orang-orang kafir nanti di hari kiamat akan mendapatkan siksa api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi inilah, maka monggo kita semuanya jangan sampai ada unsur menentang Allah. Kita sami'na wa ata'na, athi'ullaha wa athi'ur rasul. Insyaallah dengan demikian kita semuanya akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tunjukkan bahwa Islam ini benar-benar orang yang aslama, berserah diri, tunduk patuh dhateng ngarsanipun Allah. Aslama, berserah diri, tunduk patuh kalih aturan-aturan yang ada. Niku mawon. Nggih, jadi ya wis monggo kula jenengan nderekaken napa jare dawuh Gusti Allah, nggih, nderekaken sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya akan mendapat ridha Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampun ngaten nggih? Ada lagi? Pak Ya, ada yang disampaikan Pak Ya? 13 ayat 14-nya apa Pak itu Pak? Bentar, di sini ya ini. Dzalikum fadhu. Oh itu ayat 14-nya itu ya Pak ya? Oh iya, dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin adzaban nar. Nggih. Mohon ngatur mawon dua ayat yang kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan manfaat dan barokah ya Bapak Ibu nggih. Insyaallah mudah-mudahan yang terpenting ini ngapunten walaupun sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan bisa istiqomah nggih. Istiqomah, karena istiqomah itu kata Rasulullah kan yang paling istiqomah ya, amal itu yang paling istiqomah wa in qalla, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Saya kira itu berbagi dengan aktivitas yang lain, mudah-mudahan sedikit ini bisa membawa manfaat yang banyak, dibersamai Allah. Kula jenengan dipun paringi sehat walafiat, selamat dari virus corona. Mohon mudah-mudahan virus corona segera sirna, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, sayangi kami dan kaum muslimin, kaum mukminin dan seluruh hadirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami, keluarga kami, panjangkan usia kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma syfa'na bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an. Sayangi kami, hidayahi kami dengan Al-Qur'an. Jadikan nanti di hari kiamat Al-Qur'an menjadi teman kami ya Allah, untuk mendapat ridha-Mu.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dan keluarga kami ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul akhlaqul karimah, ahlul syariah, ya Allah, ahlul hidayah, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma dfa' 'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wasyada'ida wal mihan wa jami'al amradi wal fitani ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.